pelajaran bahasa Indonesia, Mbak Binta tidak memperhatikan Bu Eti ketika menjelaskan. Betul begitu? Betul. Nah, kira-kira nih Mbak Binta, seandainya Mbak Binta tidak memperhatikan ketika pelajaran, Mbak Binta jadi paham sama materinya tidak? Tidak paham ya? Oke, nah begini Mbak Binta, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Bu Eti pun pernah melakukan kesalahan. Mbak Binta juga tadi melakukan kesalahan ya? Iya, tapi tidak apa-apa Mbak Binta. Setiap manusia itu pasti pernah salah. Nah, di sini Bu Eti tidak akan mencari tahu siapa yang salah ya, tapi Bu Eti mau mencari solusinya, membantu Mbak Binta mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang coba Mbak Binta ceritakan kenapa sih tadi Mbak Binta tidak memperhatikan ketika Bu Eti menjelaskan. Oh gitu, jadi tadi malam Mbak Binta sudah belajar materi yang Bu Eti jelaskan. Nah, terus kalau sudah membaca sendiri, sudah belajar sendiri, memangnya Mbak Binta sudah tahu materinya semuanya? Oh, sudah tahu materi semua ya, jadi nggak perlu menjelaskan, nggak apa-apa ya. Baik, tapi seandainya nih Bu Etri menjelaskan, terus ada informasi-informasi yang Mbak Binta belum pelajari, kira-kira Mbak Binta jadi tahu tidak dengan informasi itu? Tidak tahu ya? Nah, nggak tahu ya. Baik, apa penjelasan dari Bu Etri membosankan? Tidak juga ya. Nah, jadi begini Mbak Binta, seandainya ada informasi-informasi baru yang Bu Eti sampaikan dan belum Mbak Binta pelajari, alangkah lebih baiknya kan jika Mbak Binta mendengarkan ya. Kira-kira Mbak Binta masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Masih ya? Yang mana coba? Memperhatikan guru ketika dijelaskan. Baik. Nah, kira-kira dengan kejadian ini apa sih yang perlu Mbak Binta lakukan ketika Bu Etri menjelaskan? Iya, menghormati. Terus apa lagi? Tidak boleh berisik. Terus ada lagi? Iya, betul, memperhatikan buku ketika dijelaskan. Baik, jadi tadi Mbak Binta sudah menyebutkan ya. Yang pertama menghormati guru, yang kedua tidak boleh berisik ya. Oke, yang ketiga memperhatikan ketika dijelaskan. Baik, nah kira-kira Mbak Binta, kapan ini Mbak Binta bisa memulai supaya bisa memperhatikan pelajaran yang Bu Etri sampaikan? Baik, mulai hari ini ya. Kita sepakat mulai hari ini ya Mbak Binta ya? Baik, kalau begitu mulai hari ini apabila Mbak Binta sudah mempelajari materi di rumah, ketika Bu Etri menjelaskan tetap memperhatikan ya? Iya, Bu Etri yakin Mbak Binta ini anak yang solihah, anak yang cerdas. Bahkan ketika Bu Etri menjelaskan pun Mbak Binta sudah paham. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Bu Etri sedang menjelaskan Mbak Binta tetap memperhatikan ya. Ya, supaya nanti ada informasi-informasi baru Mbak Binta bisa tambah pengetahuannya, tambah wawasannya. Sepakat? Oke? Janji? Oke, tos dulu dong. Ya, terima kasih Mbak Binta. Baik, Mas Cakra sudah istirahat? Sudah. Oke, sudah istirahat ya. Nah, Mas Cakra tahu tidak kira-kira kenapa Bu Etri panggil Mas Cakra ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Oke, kalau tidak tahu akan Bu Etri
jelaskan kenapa Mas Cakra Bu Etri panggil ke sini. Jadi tadi siang Bu Etri lihat ketika pelajaran matematika Mas Cakra tidak membawa buku. Betul begitu? Betul. Oke. Nah, seandainya Mas Cakra tidak membawa buku pelajaran nih, kira-kira Mas Cakra bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain tidak? Tidak. Tidak. Jadi nggak bisa belajar dengan maksimal ya? Nah, jadi begini Mas Cakra, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti halnya Mas Cakra hari ini. Sama Bu Etri pun juga pernah melakukan kesalahan Mas Cakra. Tapi di sini Bu Etri tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Bu Etri mau mencari solusi, membantu Mas Cakra menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya Mas Cakra. Begitu ya? Baik, sekarang coba Mas Cakra ceritakan kenapa sih Mas Cakra bisa tidak membawa buku pelajaran? Tadi malam saya belajar, tapi saya lupa memasukkan buku pelajarannya. Oh, jadi Mas Cakra tadi malam sudah belajar, tapi lupa bukunya tidak dimasukkan ke dalam tas ya? Iya. Oh gitu. Terus yang membereskan bukunya siapa? Aku. Oh, Mas Cakra sendiri. Bagus. Berarti Mas Cakra sudah mandiri ya, sudah mau membaca buku sendiri, belajar, dimasukkan ke dalam tas sendiri. Itu keren sekali. Nah, sekarang Mas Cakra masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih. Masih ya? Baik, keyakinan kelas yang mana sih yang Mas Cakra ingat tentang masalahnya Mas Cakra ini? Disiplin. Disiplin, betul sekali ya. Nah, jadi Mas Cakra itu harus disiplin ya, karena itu sudah keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, kira-kira apa nih yang harus Mas Cakra lakukan supaya tidak lupa membawa buku lagi? Setelah belajar bukunya dimasukkan ke dalam tas. Oke, pinter. Jadi setelah Mas Cakra selesai belajar, bukunya langsung dimasukkan ke dalam tas ya. Jadi biar bukunya itu tidak tertinggal lagi. Jadi Mas Cakra bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Betul begitu? Betul. Iya. Nah, kira-kira Mas Cakra mau melakukan hal ini mulai kapan? Hari ini. Iya, mulai hari ini ya. Jadi mulai hari ini harus teliti, setelah belajar langsung dimasukkan ke dalam tas. Begitu Mas Cakra? Oke, nah Bu Etri yakin nih Mas Cakra ini anak yang disiplin, anak yang solih, anak yang pinter dan mandiri ya. Jadi mulai hari ini jangan lupa lagi ya Mas Cakra ya. Oke, janji? Janji. Oke, tas dulu dong. Ya, pinter Mas Cakra. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Etri sudah membantu menyelesaikan masalahku. Terima kasih Bu Etri, aku senang karena diajak praktik segitiga restitusi.